Jadi Pak Wahyu, tadi kita sudah sharing dan berbicara ya mengenai keterampilan dalam mengelola sekolah. Itu yang disebut dengan salah satu soft skill yang harus dimiliki pada sekolah. Nah, bisa nggak Pak Wahyu simpulkan tadi mengenai pembicaraan kita, Pak? Coba. Ya, oke, terima kasih. Pada dasarnya siapapun yang jadi pemimpin, siapapun jadi kepala sekolah, yang pertama itu harus bertanggung jawab, harus ikhlas, dan harus mau sebagai contoh, sebagai leader. Jangan hanya memerintahkan saja, jangan hanya bisa ngomongnya saja. Yang pertama yang harus kita pahami itu, lihat keadaan sekolahnya. Sekolah kita lagi berkembang, atau sedang berkembang, atau lagi jatuh. Nah, otomatis harus ada perubahan-perubahan. Otomatis di situ perubahan apa? Ya tadi, revolusi mental, pola pikir, sama move on. Nah, walaupun lagi berkembang juga sama. Jangan sampai terlena. Satu-satunya supaya tidak terlena, kita harus dekat sama semua guru, sama TU, dan sama orang tua, dan sama siswa. Karena siswa itu adalah aset yang besar. Jangan sampai aset yang besar ini, yaitu siswa sebagai pelaku sekolah, malah kita biarkan. Itu tidak boleh seperti itu. Terus yang kedua, permasalahan-permasalahan yang membuat halangan-halangan yang bingung di reward dan punishment, ya otomatis sekolah atau kepala sekolahnya itu sendiri, pimpinan itu harus bisa memberi contoh. Jangan sampai hawak, jangan sampai panitia diatur sekarang dewek tapi duitnya di kepala sekolah, yang belanja kepala sekolah, semua yang sibuk kepala sekolah, tidak dipercayakan sama teman-teman panitianya. Itu salah juga, tidak boleh. Kalau bisa percayakan teman-teman itu belajar berorganisasi, kepala sekolah cukup mengarahkan, cukup memberi bimbingan. Biarkan semua itu yang melakukan teman-teman yang di panitia itu. Terus yang berikutnya, tantangan yang paling besar, kita harus bisa memahami kanan dan kiri sekolah kita. Kanan kirinya itu apa sih? SMK. Karena kita SMK soalnya. SMK yang sudah berkembang, SMK yang lagi maju atau yang lagi sedang berkembang. Nah, itu juga harus kita sikapin. Jangan sampai kita terlena. Kalau kita terlena, mereka sudah lari, mereka sudah benar-benar ada di atas awang-awang, kita hanya diem saja, hanya tidur, hanya berjalan di tempat, itu tidak boleh. Nah, otomatis kita ciptakan sekolah kita itu harus yang punya mutu, harus punya prestasi, harus bisa dikenal lagi dengan masyarakat. Terutama nih, sekolah seperti SMK Veteran yang 6 tahun jatuh sebelum dipimpin oleh saya, sekarang dipimpin oleh saya, PR saya sangat besar untuk membangkitkan kembali. Bukan saya yang bisa melakukan, tapi tim, teman-teman semua, guru, TU, yayasan, dan siswa, dan orang tua. Kita ngerangkul semuanya untuk membesarkan SMK Veteran supaya bisa bangkit, harus bisa dikenal oleh masyarakat lagi. Itu yang paling penting. Semoga saja siapapun kepala sekolahnya, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk menciptakan hal-hal yang baik, dan jangan takut ketika besok diturunkan jadi kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu hanya amanah. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa 6 bulan, bahkan lebih dekatnya, bahkan bisa 4 tahun. Itu hanya amanah. Yang paling penting, berapa tahun pun, berapa bulan pun, bisa tidak menjadi kepala sekolah yang baik, menjadi kepala sekolah yang bisa ditiru, yang bisa dilihat oleh teman-teman semuanya, bahwa kita tidak ngerasa kayak penguasa, tidak ngerasa kayak sebagai orang yang paling hebat dan egonya. Benar-benar membuat teman-teman itu akhirnya tidak empati ataupun tidak simpati. Nah, hilangkan semua hal-hal yang buruk itu. Jadikan teman-teman itu adalah mitra, bukan anak buah, bukan bawahan. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Mohon doanya untuk SMK Veteran. Semoga saja kembali dipercaya selama saya memimpin ini. Semoga saja bisa ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Karena memang untuk menata ulang, untuk merubah itu tidak mudah dengan sekolah-sekolah yang sudah menjalankan, dengan sekolah-sekolah yang sudah baik-baik saja. Nah, karena apa? Saya mengatakan seperti ini karena dulu SMK Veteran jaya, muridnya banyak, kelasnya juga penuh. Sekarang turun, kalau orang sakit mah kayak lagi di ICU, lagi koma. Nah, sekarang kita itu gimana caranya supaya tidak koma, supaya tidak di ICU lagi, supaya bisa sembuh. Otomatis semua butuh dukungan dari semua elemen. Terima kasih dari saya. Mohon maafnya kalau salah kata. Semoga sekolah-sekolah yang lain juga sukses. Dan terima kasih bimbingannya kepada pengawas saya, Pak Rijon Effendi SPD, yang selalu memberi bimbingan, memberi ilmu, memberi arahan. Semoga sukses, semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya Pak Wahyu. Lanjutkan ya.